Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Utami dengan NIM 13519101112 dari kelas A2 19. Di sini saya akan menyampaikan mengenai etika penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Etika penelitian merupakan suatu ukuran dari tingkah laku atau perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seseorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitian yang disesuaikan oleh adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat seseorang melakukan peneliti. Prinsip sebab orang melakukan penelitian selain untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap suatu peristiwa, juga dapat memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima oleh logika kemanusiaan. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma, yaitu norma sopan santun, norma hukum, norma moral, dan juga semua ini dapat diperhatikan agar mencapai penelitian yang diharapkan. Dalam melakukan penelitian secara kualitatif, salah satu ciri utamanya adalah orang sebagai alat atau instrumen untuk mengumpulkan data. Ini dapat dilakukan dalam pengamatan, berperan serta, yaitu mewawancara, pengumpulan, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat. Sementara peneliti tetap berpegang teguh pada latar belakang, norma, adat, dan kebiasaan, serta kebudayaannya sendiri dalam menghadapi sebuah situasi dan konteks latar penelitian tersebut. Penting untuk menjaga hubungan antara peneliti dan pihak yang diteliti yang merupakan kunci penting untuk keberhasilan penelitian dan diperlukan untuk kepekaan, keterampilan, dan juga seni untuk memasuki lingkungan budaya yang akan diteliti. Kemampuan ini berempati dan juga bergaul dengan orang lain jelas merupakan modal penting untuk melakukan penelitian. Etika penelitian juga mencakup terdiri dari kejujuran, objektivitas, integritas, ketelitian, keterbukaan, dan juga penghargaan hak atas intelektual, penghargaan terhadap kerahasiaan yaitu responden, publikasi yang terpercaya, pembinaan yang konstruktif, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja, tanggung jawab sosial, tidak melakukan diskriminasi, kepotensi, dan juga integritas. Rancangan pengujian merupakan menggunakan uji coba mengutamakan keselamatan manusia. Prinsip dasar etika penelitian kesehatan merupakan etika penelitian kesehatan yang dilakukan melalui 3 prinsip, yaitu yang pertama beneficence, di mana prinsip ini mengutamakan keselamatan manusia bahwa pada dasarnya di atas segalanya tidak boleh membahayakan subjek penelitian, yaitu meliputi bebas dari bahaya, lalu bebas dari eksploitasi, lalu manfaat dari penelitian. Yang paling penting adalah meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir, rasio antara resiko dan manfaatnya. Lalu yang kedua, menghargai martabat manusia. Menghormati martabat subjek sebagai manusia meliputi hak untuk prinsip menentukan sukarela apakah subjek ingin berpartisipasi dalam melakukan penelitian tanpa resiko untuk dihukum. Lalu yang ketiga, mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil, leluasan pribadi. Lalu yang ketiga, mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mereka untuk mendapatkan leluasan kepribadian, di mana hak ini adil, yaitu subjek mempunyai hak yang sama sebelum dan selama berpartisipasi mereka dalam melakukan penelitian, yaitu selektif, subjek, adil, dan
tidak terdiskriminasi, perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka, penghargaan semua dalam persetujuan. Subjek dapat mengakses penelitian, subjek dapat mengakses bantuan profesional, mendapatkan penjelasan, lalu perlakuan dengan rasa hormat. Dan selanjutnya yaitu persetujuan setelah penjelasan. Persetujuan setelah penjelasan yaitu persetujuan yang diberikan oleh seseorang individu yang kompeten sesudah mendapatkan penjelasan yang diperlukan. Cukup memahami informasi tersebut dan mempertahankan informasi tersebut, membuat suatu keputusan tanpa ada pemaksaan atau bujukan atau intimidasi dalam ikut penelitian. Proses persetujuan setelah penjelasan harus dimulai dengan adanya komunikasi antara peneliti dengan calon subjek penelitian. Tidak hanya peristiwa tunggal atau keharusan untuk menandatangani formulir dalam menyetujui persetujuan. Akan tetapi penjelasan mementingkan antara informasi sehingga ada proses mendengarkan tanya jawab, pengertian antara subjek dan juga calon penelitian. Persetujuan setelah penjelasan harus dimulai dengan adanya komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian, bukan hanya peristiwa tunggal atau keharusan untuk menandatangani formulir dalam proses persetujuan. Akan tetapi penjelasan mementingkan adanya pertukaran informasi sehingga ada proses menjelaskan, mendengarkan, dan menjamin antara peneliti dan subjek penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kata dari penyampaian yang saya berikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.